بسم الله الرحمن الرحيم. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, kita lanjutkan membahas kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizallahu taala. Kita membahas bab yang berkaitan dengan masalah tawakal. Kemudian wa qawlihi, firman Allah taala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hanyalah orang-orang yang beriman tatkala disebutkan nama Allah maka hati mereka bergetar. Al-ayata. Tamamul ayati, kesempurnaan ayat ini, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Apabila dibacakan kepada mereka ayat Allah, maka bertambah iman mereka dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Ini diantara sifatnya orang beriman, ya, dengan iman yang sempurna, yaitu selalu bergetar tatkala dinasihatkan dengan dengan menyebut nama Allah, Rasulnya, syariatnya, dan seterusnya. Dan kebalikannya, barang siapa yang tidak bergetar, tidak ternasihati dengan ilmu, maka di sini butuh untuk introspeksi diri. Wajilat qulubuhum, kadangkala orang yang berilmu sendiri, ya, yang mengetahui, yang faham, justru malah dia tidak bergetar dengan ilmunya. Nah, ini berarti ada yang salah dengan niatnya, atau ilmunya tidak mendatangkan keberkahan. Karena semakin seseorang berilmu itu justru harusnya semakin takut, karena dia tahu kebesaran Allah Ta'ala, dia yakin terhadap apa yang Allah janjikan. Wajilat qulubuhum khafat minallah. Wajilat maksudnya apa? Bergetar karena takut kepada Allah. Ya. Wa ala rabbihim la ala ghairihi, yaitu hanya kepada Rabb, tidak kepada yang lainnya. Yatawakkalun, bertawakal. Ini yang jadi pembahasan kita. Yufawwiduna ilaihi imurahum wa la yakhshawna wa la yarjuna illa iyyah. Mereka menyerahkan urusan-urusan mereka kepada Allah dan tidak takut, juga tidak berharap kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Al-ma'na al-ijmali lil ayati, makna secara global untuk ayat ini, yasifullahu jalla wa ala al-mu'minina haqqal imani bi thalathi sifatin 'azimatin. Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang beriman dengan iman yang sebenarnya dengan 3 sifat yang agung. Hiya, yang pertama, al-ula al-khaufu minhu 'inda dzikri. Takut kepada Allah Ta'ala tatkala disebutkan namanya. Ini baru disebutkan namanya, apalagi dia mengetahui sifat dan juga asma'ullah. Makanya bagaimana orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, bisa takut kepada Allah, bisa mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru kita semakin bertambah rasa takut kita kepada Allah, pengagungan kita kepada Allah tatkala kita mengimani dan mengetahui sifat-sifat Allah. Oh, ternyata di antara sifat Allah adalah hikmah. Ya, di antara sifat Allah adalah ghadab, ya. Di antara sifat Allah adalah barakallahu fikum, ni'mah, memberikan nikmat. Nah, ini sifat-sifat Allah. Atau di antara sifat Allah adalah farah, ya. Atau di antara sifat Allah adalah barakallahu fikum, ya. Ini sifat-sifat Allah, ya. Orang kalau tidak mengimani sifat-sifat Allah, maka bagaimana mereka akan mengganggukan Allah Subhanahu wa taala. Fa yaf'aluna awamirahu wa yatrukuna zawajirahu, sehingga dia pun melakukan perintah Allah dan meninggalkan apa yang dizajar, dicerca oleh Allah Ta'ala dari keharaman-keharaman. Ats-tsaniyah, yang kedua, ziyadatu imanihim 'inda sama'i tilawati kalamih, yaitu bertambahnya iman tatkala dibacakan atau tatkala mendengar bacaan kalamnya Al-Quran. Apalagi seseorang dia mengerti maknanya, ya, dan
Orang yang kalau imannya bagus, tatkala mendengar kalamullah, sekalipun mungkin sebagian kalam yang dia tidak mengerti, itu sudah bergetar. Ya, banyak diantara kalangan ya orang-orang musyrikin yang mereka masuk ke dalam Islam ya justru karena apa? Mendengar Al-Quran. Demikian juga di lapangan yang terjadi, mereka tenang tatkala mendengar azan, mendengar Al-Quran, ya, bergetar hatinya. Apalagi mengerti maknanya. Ats-tsalisa wa tafidul umuri ilaihi wal i'timadu alaihi wahdah. Menyerahkan segala urusan kepadanya dan bersandar kepadanya semata. Ini yang jadi pembahasan kita. Itu tawakkul, bertawakal. Munasabatul ayati lil babi, kecocokan ayat ini untuk bab adalah annaha tadullu ala anna tawakkul 'ala Allah wahdahu min sifatil mu'minin. Bahwa ayat tersebut menunjukkan kepada bahwasanya bertawakal kepada Allah semata itu di antara sifatnya orang yang beriman. Senantiasa bertawakal kepada Allah. Orang kalau misalkan bertawakal kepada Allah, maka konsekuensi apapun yang dia terima pasti dia ikhlas, pasti dia ridho, karena dia tahu ya, apapun yang menakdirkan, apapun yang terjadi atas takdir Allah. Kemudian ma yustafadu minal ayah, apa yang bisa diambil faedah dari ayat ini? Al-ula masyru'iyyatu tawakkuli 'ala Allah wa annahu min sifatil mu'minin. Disyariatkan bertawakal kepada Allah dan bahwasanya dia termasuk sifatnya orang yang beriman. Bahkan bukan sekedar disyariatkan ya, termasuk syariat yang wajib. As-tsaniyah annal imana yazidu wa yanqusu, bahwasanya iman itu terkadang bertambah, terkadang juga berkurang. Ini bantahan bagi orang-orang Murji'ah ya, yang mereka meyakini bahwasanya iman itu ya sama. Mau dia maksiat, mau dia taat, itu sama imannya. Kita imannya sama dengan Abu Bakar, iman kita sama dengan Umar bin Khattab. Dikarenakan amalan itu tidak termasuk dari keimanan. Walaupun seseorang bermaksiat, tapi kalau dia masih mengucapkan syahadat dan dia meyakininya, maka imannya sama dengan iman Abu Bakar. Dan dibantah dengan ya, ini merupakan bantahannya bahwasanya ya namanya iman itu bertambah dan berkurang. Fa yazidu bit ta'ati, bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyati, dan berkurang dengan kemaksiatan. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ats-tsalitsah, yang ketiga, annal imana billahi yastad'i at-tawakkula 'alaihi wahdah. Bahwa beriman kepada Allah itu mengharuskan bertawakal kepadanya. Beriman kepada Allah mengharuskan bertawakal kepadanya. Ya, tatkala misalkan kita juga sebagai contoh ikut orang lain, biasanya kita menyerahkan sesuatu urusannya kepada orang lain terus yang ngajak tadi. Biasanya begitu. Nah, tatkala kita beriman kepada Allah, kita mengikuti apa yang diperintahkan Allah, berarti kita juga mengharuskan bertawakal kepada Allah. Menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah karena kita mengikuti Allah, menyembah Allah. Ar-rabi'ah anna min sifatil mu'minina al-khusyu'a wadh-dhulla lillahi ta'ala. Bahwa di antara sifat orang yang beriman adalah khusyuk dan tunduk di depan Allah atau untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa qawlihi, dan firman Allah taala, ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai para nabi, cukuplah bagimu Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong ya, sebagai yang melindungi. Wa man ittaba'aka, dan cukuplah Allah bagi orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang yang beriman. Wa qawlihi wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkan baginya. Hasbukallahu wa man ittaba'ak, ay kafikallahu wahdahu wa kafi atba'ik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikanmu kecukupan, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kecukupan bagi orang-orang yang mengikutimu. Fahuwa hasbuh, ya, ay kafihi. Al-ma'na al-ijmalil ayataini, makna secara global untuk ayat ini adalah yukhbirallahu subhanahu nabiyahu wa ummatahu bi annahu wa wahdahu kafihim. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan nabinya, umatnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala semata yang mencukupi mereka, yang memberikan kepada mereka. Jadi
ini bantahannya bagi orang-orang yang mengaku bahwasanya apa yang dia dapatkan itu hasil dari jerih payahnya, hasil dari kecerdasan, hasil dari kepintarannya, hasil dari perjuangannya. Tidak, tapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Fala yahtajuna ma'ahu ila ahadin, sehingga dia pun tidak butuh tatkala bersama Allah kepada orang lain, tidak butuh. Makanya di sini orang kalau bertawakal kepada Allah, niscaya dia tidak akan takut terhadap apa yang akan terjadi. Kalau orang bersama Allah bertawakal, menyerahkan segala urusannya kepada Allah, niscaya dia tidak akan pernah takut, ya, tidak akan pernah sedih, tidak akan pernah khawatir. Tapi kalau misalkan kita ini masih ada sifat khawatir, masih ada sifat takut, masih ada sifat begini dan begitu, ya, perasaan, atau misalkan ada asumsi akan terjadi seperti ini dan seperti itu karena kita kurang bertawakal kepada Allah Ta'ala. Dan tawakal itu ya di segala aspek, ya, dalam masalah urusan agama, ya, dalam urusan dunia, dalam hal yang merupakan tujuan kita, prioritas kita dan seterusnya, itu wajib kita bertawakal di situ. Sama tatkala kita belajar ilmu agama, tawakal kepada Allah. Kita tempuh sebabnya untuk mendapatkan ilmu, kita hilangkan mawani'nya, dan hasilnya kita serahkan kepada Allah. Falyakun tawakkuluhum wa raghbatuhum alaihi wahdah. Maka hendaknya tawakal mereka, harapan mereka hanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama ja'ala subhanahu likulli amalin jazaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan setiap amalan itu balasannya. Ya. Jadi kalau orang baik itu, ya pasti Allah beri sesuai dengan balasan tadi, sesuai dengan apa amalan dia. Wa ja'ala jazaa'a tawakkuli 'alaihi kifayatahu lil mutawakkili. Dan Allah jadikan balasan untuk orang yang bertawakal adalah Allah memberikan kecukupan bagi mereka yang bertawakal. Wa idza kana Allah Subhanahu kafiyan, dan ini hikmahnya, ya, atau barakallahu fikum faidahnya. Apa sih maknanya itu Allah Subhanahu wa taala berikan kecukupan? Kenapa Allah memilih bahasa kafa yukafi atau kafa yakfi kafi? Kafa yakfi itu kan maknanya cukup. Barangkali kita itu punya ekspektasi dalam suatu tujuan, ternyata tidak mencapai ekspektasi. Tapi karena kita bertawakal kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala cukupkan dengan hasil itu. Ya. Allah cukupkan dengan hasil itu, sehingga kita pun puas, padahal ya mungkin awalnya kita bukan itu ekspektasinya, lebih dari itu misalkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kecukupan dan kepuasan di dalam hati kita. Berbeda dengan orang yang tidak bertawakal. Sampai pun dia mencapai atau mendapatkan apa yang diekspektasikan, bisa jadi apa? Dia akan maruk. Dia tidak akan puas, sehingga mengejar lagi. Itu faedahnya tawakal, ya. Maka kalau antum pengen tenang hatinya, pengen tentram, pengen barakallahu fikum hidupnya nyaman, adalah bertawakal kepada Allah. Karena dengan tawakal, hasil yang kita dapatkan dari jerih payah kita itu akan dibuat puas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini faedah untuk kita, ya, luar biasa, barakallahu fikum. Ya, dalam segala aspek mungkin belajar, ya, yang kita mungkin pengen sekali hafal Al-Qur'an. Ya, pengen sekali kita bisa ini itu, tapi Allah Subhanahu wa taala ternyata berikan tidak mungkin sesuai ekspektasi kita. Tapi dengan ilmu itu bisa jadi Allah berikan keberkahan, kecukupan untuk apa? Untuk menjaga kita dari keharaman, membuat kita termotivasi untuk menjalankan ibadah dan ketaatan. Taib. Kemudian fa idza kana Allah Subhanahu kafiyan al-mutawakkil alaihi wa hasabahu wa waqihi, maka jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan bagi orang yang bertawakal kepadanya dan menjaganya, fala matma'a fihi li'aduwin, maka tidak ada harapan bagi orang itu, ya, atau pada orang itu bagi seorang musuh. Kalau orang bertawakal kepada Allah, siapapun musuhnya, ya, mungkin dari orang kafir atau dari kalangan muslimin, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kecukupan dan juga penjagaan karena dia bertawakal kepadanya, maka di sini apa? Tidak akan apa?
Atau maknanya fala matma'u fihi li'aduwin. Maknanya adalah tidak ada harapan untuk orang yang bertawakal tadi kepada musuh Allah. Ya, orang yang tidak bertawakal itu biasanya apa? Dia biasanya menjilat siapapun orangnya, bahkan menjilat orang kafir, ya. Harus menjadi budaknya orang kafir padahal dia muslim. Kenapa sebabnya? Karena dia tidak bertawakal kepada Allah. Tapi kalau orang bertawakal itu, jangankan orang kafir, orang muslim sendiri kita nggak butuh. Ya, orang yang beriman sendiri kita nggak butuh, karena kita bertawakal kepada Allah. Ya, kita tahu kisahnya Ibrahim alaihissalam disebutkan dalam riwayat bagaimana beliau tatkala dilemparkan ke dalam api, didatangi oleh malaikat Jibril tatkala itu untuk memberikan bantuan. Beliau hanya mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, cukuplah bagi kami adalah Allah sebaik-baiknya penolong. Ya, karena dia bertawakal kepada Allah, dan beliau tahu Jibril termasuk dari makhluk Allah yang tidak bisa apa-apa kecuali dengan izin Allah. Ya. Munasabatul ayataini lil bab, kecocokan dua ayat ini untuk bab adalah annahuma yadullani ala wujubi tawakkuli ala Allah. Kedua bab ini menunjukkan kepada wajib bertawakal kepada Allah, li'annahu wal kafi liman tawakkala alaih. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan bagi orang yang bertawakal padanya. Ma yustafadu minal ayataini, apa yang bisa diambil faedah dari dua ayat ini? Al-ula wujub tawakkul 'ala Allah, wajib bertawakal kepada Allah taala, li'annahu min a'dhami anwa'il ibadati, karena itu termasuk ibadah yang paling agung. Ats-tsaniyah bayanu fadli tawakkuli 'ala Allah wa faidatihi, menjelaskan keutamaan tawakal kepada Allah dan juga faidah dari tawakal tersebut. Wa annahu a'dhamul asbabi li jalbin naf'i wa daf'id dhurri, dan bahwasanya tawakal adalah sebab yang paling besar untuk mendatangkan manfaat dan juga menolak mudarat. Ya. Manfaat dari apa? Manfaat berupa bersyukur kepada Allah, karena setiap apa yang kita dapatkan kalau kita bertawakal maka Allah berikan rasa cukup sehingga kita pun bersyukur. Tatkala kita bertawakal, kita pun tidak butuh kepada orang lain, sehingga kita pun terjaga dari yang namanya kesyirikan. Ya, dari yang namanya kita menjadi budak manusia yang dihinakan oleh manusia. Ya, karena kalau orang misalkan sudah butuh kepada manusia, bisa jadi dia jatuh kepada keharaman, dan yang paling parah jatuh kepada kekufuran. Ya. Betapa banyak orang-orang yang muslimah, ya, yang karena mungkin ekonominya sulit, kemudian diangkat oleh seorang yang kafir, dia pun menjadi kafir, ya, dan seterusnya. Ats-tsalisah annal jazaa'a min jinsil amal, bahwasanya balasan itu tergantung amalan. Ya, balasan itu tergantung amalan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah itu kadangkala dengan perkara yang kita benci, kadangkala dengan perkara yang kita tidak suka, ya. Atau yang tatkala yang kita sukai, nikmat-nikmat yang itu kadangkala itu menjadi menjadi musibah bagi kita. Betapa banyak orang yang tatkala diberikan kenikmatan, kekayaan, justru berpaling dari Allah taala. Balasan sesuai dengan amalan. Ya, kalau misalkan kita bertawakal artinya kita ikhlas kepada Allah taala dalam segala urusan, dan Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan balasannya. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah sebaik-baiknya penolong. Qala Ibrahim alaihi salam hina ulqiya finnar. Ini kalimat atau jumlah yang diucapkan oleh Ibrahim tatkala dilemparkan ke dalam neraka. Wa qalaha Muhammadun hina qalulah, juga yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala mereka orang-orang munafik mengatakan kepada beliau, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazaduhum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk menyerang kalian, maka takutlah kepada mereka, justru malah bertambahlah iman mereka, dan mereka mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini jumlah yang mudah ya untuk kita ucapkan, tapi sulit untuk diyakini ya. Kadangkala kita lupa dengan mengucapkan atau ingat dengan jumlah ini.
Rawahul Bukhari wan Nasa'i. Hasbunallahu ay kafina fala natawakkalu illa alaih. Itu cukuplah Allah yang memberikan kita kecukupan, maka kita tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah. Ni'mal wakil ay al-mawkulu ilaihi umuru ibadihi, yaitu diwakilkan kepadanya perkara-perkara hambanya, itu hanya kepada Allah. Bukankah kita melihat ya kejadian-kejadian yang mungkin secara logika harusnya dia mati, ternyata enggak mati, ya. Ada musibah-musibah yang harusnya dia celaka, ternyata tidak celaka. Seperti misalkan ya kejadian-kejadian seperti yang ada kejadian tsunami di Aceh itu kan, ada orang yang selamat ternyata dia cuma megang kayu. Ya. Nah ini contoh-contoh yang yang bahwasanya harusnya kita bersandar kepada Allah, karena keburukan atau manfaat itu Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan. Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan. Ya, ada orang yang sudah berusaha untuk mendapatkan suatu kebaikan, ternyata tidak juga dapat. Ada orang yang berusaha menghindar dari keburukan, juga tidak terhindar. Nah, artinya apa? Hanya bertawakal kepada Allah Ta'ala. Al-ma'na al-ijmali lil athar, makna secara global untuk athar, yarwi Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas meriwayatkan radhiyallahu anhuma anna hadzal kalimatal 'azimata, bahwa kalimat yang agung ini, hasbunallahu wa ni'mal wakil, qalaha al-khalilani Ibrahim wa Muhammadun, adalah kalimat. Nah, makanya kalimat itu ya, kalau dalam ilmu nahwu maknanya adalah isim huruf fi'il, artinya mufrad, ya, artinya mufrad. Tapi kadang-kala juga kalimat itu yang diinginkan adalah jumlah mufidah, ya, jumlah mufidah atau kalam, ya. Kadang-kala yang diinginkan adalah kalam, ya. Dan dari kalimat ini kalam. Nah, ini dalilnya, ya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil ini kan jumlah mufidah atau kalam, tapi diistilahkan dengan kalimat. Qalaha al-khalilani Ibrahim wa Muhammadun alaihima assalatu wassalamu fi mauqifaini jari harijaini lakiyahuma min qaumihima. Diucapkan oleh dua kekasih Allah, yaitu Ibrahim dan Muhammad. Ya, kalau orang sudah dikatakan khalil, ya, maka maknanya yatakhallal, ya, atau yatakhallal, ya, Allah Subhanahu wa taala yatakhallal fi qalbihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala memang satu-satunya dalam hatinya, gitu kan? Itu kalau orang sudah dikatakan khalil, ya. Artinya di dalam hatinya kosong, tidak ada yang lain kecuali Allah. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada Ibrahim dengan disembelihnya seorang anak, yaitu Ismail, padahal Ibrahim alaihissalatu wassalam tatkala itu sudah menunggu sekitar 83 tahun, ya, lamanya untuk menanti seorang anak itu. Allah Subhanahu wa taala berikan anak, dan ya tabiat manusia, apa yang diharapkan ternyata didapatkan, sehingga dia pun senang, cinta kepada Ismail. Nah, Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim dengan diperintahkan disembelihnya Ismail. Ya, dan dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Sebutkan dalam riwayat sudah digorok, ya, tapi pisau tadi tidak melukai Ismail. Makanya wajar beliau dijuluki dengan Khalil, karena memang anaknya sendiri tidak lebih dia cintai dibandingkan Allah. Wa dzalika hina mada'a Ibrahimu qaumahu ila ibadatillahi fa abaw wa kassara asnamahum fa aradu an yantasaru laha. Dan demikian itu tatkala Ibrahim alaihissalam memanggil atau mendakwahi kaumnya untuk beribadah kepada Allah, mereka pun enggan. Maka Ibrahim merusak patung-patung mereka. Fa'aradu an yantasiru laha, maka mereka ingin membantu patung-patungnya, menolong patung-patungnya yang telah dirusak. Fajama'u hataban wa adramu lahu naran,
maka mereka mengumpulkan kayu bakar, ya, wa adramu lahu naran, kemudian menyalakan api untuk Ibrahim, wa ramuhu bil manjaniq ila wastiha atau wasatiha, dan melemparkan Ibrahim dengan al-manjaniq. Manjaniq ini alat perang, ya, seperti kalau kata sekarang ini ketapel, ya, tapi kalau manjaniq besar, ke tengah-tengah api tersebut. Faqala hadhil kalimata, maka beliau mengucapkan kalimat ini. Faqala Allahu linnar, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada api sebagai balasan untuk Ibrahim, ya, yang telah bertawakal kepada Allah dalam dakwahnya, yang telah yakin atas apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya penolong. Allah mengatakan kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, jadilah api yang dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Nah, di sini ya faidah bahwa tatkala seseorang bertawakal kepada Allah, dia hanya cinta kepada Allah, menyerahkan segala urusan kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan membalas, ya. Dan balasan Allah itu akan dirasa puas oleh orang tadi. Nah, cuman ini hal yang sulit untuk kita realisasikan, yaitu bertawakal kepada Allah. Tatkala kita ingin bersedekah, kadangkala kita berpikir nanti mau makan apa, ya. Tatkala kita ingin menempuh suatu urusan, karena kita berpikir nanti gimana kehidupannya nanti dan seterusnya. Ini kurangnya bertawakal kepada Allah. Ibrahim alaihissalam, bayangkan ini api yang besar, api yang tidak pernah ditemukan di zaman itu, yang sangat panas, yang sangat besar, dan Ibrahim alaihissalam dilemparkan di dalam api tersebut. Karena tawakalnya beliau, Allah Subhanahu wa taala menjadikan api yang tabiatnya panas menjadi dingin. Padahal oleh orang-orang yang tatkala itu yang berada di sekitar api itu terasa panas, ya, terasa panas seperti layaknya api, tapi bagi Ibrahim itu dingin dan juga keselamatan baginya. Nah, ini teguran untuk kita, ya. Kebanyakan dari kita ini susahnya bersedekah, susahnya menjalankan ibadah, ya, seperti ibadah-ibadah umroh, haji yang harus mengeluarkan dana, atau misalkan menuntut ilmu harus menempuh perjalanan. Kadangkala yang membuat kita tidak menjalankan itu adalah kurangnya bertawakal kepada Allah. Kita masih berpikir nanti bagaimana, masih menggunakan matematika dunia, ya, masih menggunakan matematika dunia. Sesuatu yang mudah kita ucapkan, kita ketahui, kita pahami, tapi sulit untuk kita jalankan. Maka kita meminta kepada Allah Ta'ala untuk diberikan sifat atau dimudahkan untuk bertawakal padanya. Makanya wajar kalau dikatakan agak ibadah yang paling agung, ya, karena ibadah yang ringan sebetulnya terlihat ringan, ya, karena kita tidak butuh apa-apa kecuali hati saja. Itu kan ibadah hati. Tapi sulit untuk dijalankan. Ya wajar kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang besar bagi orang-orang yang bertawakal. Wa hina ma arsalat Quraisyun ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tatawa'adahu, tatkala Quraisy mengutus kepada Muhammad utusan untuk mengancamnya, wa taqul, dia mengatakan inna qad ajma'na as-sayra ilaik wa ila ashabik linasta'silakum, sesungguhnya kami telah mengumpulkan, ya, siara, perjalanan untuk menuju padamu dan pada sahabat-sahabatmu, linasta'silakum, ya, untuk membinasakan kalian. Faqala sallallahu alaihi wasallam inda dzalika hadhil kalimatal azimata, maka Allah Subhanahu wa taala mengucapkan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala itu mengucapkan kalimat ini, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nah, ini ucapan yang harusnya kita juga ucapkan, ya. Ya, tatkala kita mungkin sedang menempuh suatu perjalanan, ya, tapi kebanyakan dari kita justru, ya, bukannya kita mengucapkan kalimat ini, malah kebanyakan dari kita bermaksiat. Ya, betapa banyak orang di kondisi-kondisi genting, seperti misalkan berlayar menggunakan kapal, ini kan kondisi genting, ya, di tengah-tengah lautan, itu kan kondisi genting. Baik kapal itu ada masalah atau enggak ada masalah, itu kan dalam kondisi genting. Tapi ternyata malah di situ banyak kemaksiatan.
Ya, kita tahu bahwa orang-orang yang berhari-hari berlayar itu di sana ada apa namanya maksiat-maksiat, judi, ya, kemudian pelacuran, kemudian meminum khamr dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan minimnya apa agama mereka. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un, sehingga mereka pun kaum muslimin pulang dengan nikmat dari Allah, ya, dengan kemenangan tentunya dan keutamaan yang mereka tidak disentuh oleh keburukan sedikit pun. Munasabatul asari lil bab, kecocokan asar ini untuk bab adalah anna fihi anna hadhil kalimatal lati hiya kalimatut tafwid, bahwa di dalam bab ini terdapat kalimat yaitu kalimat tafwid. Tafwid itu menyerahkan, wal i'timadi 'ala Allah, dan bersandar kepada Allah. Hiya kalimatul lati tuqalu 'indal kurubi wasyada'idi, adalah kalimat yang kita ucapkan dalam kondisi genting, dalam kondisi terjadi masalah. Wa hiya tadullu 'ala tawakkuli 'ala Allah fi daf'i kaidil a'da, yaitu kalimat yang menunjukkan kepada tawakal kepada Allah dalam mencegah kaidil a'da, itu tipu daya musuh. Ma yustafadu minal asar, yang bisa diambil faedah dari asar ini, al-ula fadlu hadhil kalimati, keutamaan kalimat ini, wa annahu yanbaghi an tuqala 'inda syada'idi wal kurubi, dan bahwasanya kalimat tersebut layaknya diucapkan tatkala kondisi-kondisi genting. As-saniyah anna tawakkula min a'dhamil asbabi fi husulil khairi wa dam'i syarri fid dunya wal akhirati, bahwa tawakal termasuk sebab yang paling besar dalam mencapai suatu kebaikan dan juga tertolaknya mudarat di dunia dan akhirat. Ya, kuncinya adalah tawakal, ya. Jadi kalau kita bertawakal dengan sedekah, ya, justru dengan sedekah itu apa? Allah akan menambahkan nikmat yang lain, ya, nikmat yang lain. Ats-tsalitsah annal imana yazidu wa yanqusu, iman itu bertambah dan juga berkurang. Ar-rabi'ah anna ma yakrahuhu al-insanu qad yakunu khairan lah, bahwa sesuatu yang dibenci oleh manusia kadangkala itu menjadi kebaikan bagi dia, ya. Dan ini makanya kita katakan lagi, jangan kita berpikir apa-apa kita serahkan kepada urusan dunia, kepada ekspektasi dunia, kepada gambaran dunia, kepada pelajaran dunia. Tapi kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita beriman terhadap takdir. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita tujukan, niatkan, itu tidak lepas dari takdir Allah. Kalau kita selalu memperbarui iman ini, keyakinan ini, maka niscaya kita pun tidak dihinakan dengan dunia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.